Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kali ini masih dengan Bu Vindi, kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran 1. Dalam pembelajaran kali ini, muatan pelajaran yang terdapat di dalamnya adalah Bahasa Indonesia KD 3.8, PPKN KD 3.2, dan IPS KD 3.4. Yuk, kita mulai belajar. Wujud tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat berarti perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Tanggung jawab sudah menjadi bagian kehidupan manusia di mana masing-masing akan memikulnya sendiri-sendiri sehingga tanggung jawab bersifat kodrati. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk bertanggung jawab. Setiap orang merupakan bagian dari masyarakat yang tinggal di suatu negara. Setiap warga negara tentunya terikat oleh berbagai aturan, hukum, dan norma yang berlaku di dalamnya. Namun demikian, seseorang secara sukarela menjadi warga negara tanpa paksaan, sehingga harus menghargai dan mencintai negaranya dengan perilaku penuh tanggung jawab. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara seperti yang tercantum dalam landasan konstitusional negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945. Berbagai bentuk sikap dan perilaku dapat diwujudkan sebagai cermin dari tanggung jawab warga negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah memahami dan mengamalkan Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Pancasila sebagai nilai luhur bangsa tidak hanya cukup dihafalkan, namun harus diamalkan dalam wujud sikap dan perilaku. Misalnya, menghargai pendapat teman saat diskusi dalam kelas. Hal tersebut merupakan perwujudan dari sila keempat. Selalu menjaga dan memelihara nama baik bangsa merupakan bentuk tanggung jawab negara di mata dunia internasional. Sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, beradab, dan bermartabat, untuk itu, warga negara yang baik seseorang harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan, menjauhkan dari sikap dan perilaku yang diskriminatif atau membeda-bedakan, membina solidaritas sosial sebagai sesama warga negara Indonesia akan menciptakan kerukunan hidup berbangsa dan bernegara, meningkatkan wawasan kebangsaan agar senantiasa terbina rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan pada setiap diri warga negara juga merupakan perwujudan dari sikap tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan belajar, membaca, menonton berita, memperingati hari-hari besar nasional, dan lain sebagainya. Jika masyarakat Indonesia memiliki wawasan kebangsaan yang luas, maka negara Indonesia akan menjadi negara yang tangguh karena warga negaranya memahami dan memiliki semangat kebangsaan yang kuat. Masih banyak lagi bentuk-bentuk pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, melaksanakan kewajiban membayar pajak dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan upacara bendera. Tertib membayar pajak berarti melaksanakan tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan mengikuti kegiatan upacara bendera dengan hikmat berarti mencintai dan menghargai negara. Selain itu, pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara juga dapat diwujudkan dengan menjadi pelajar yang rajin, pintar, dan berprestasi sehingga dapat mengharumkan nama bangsa, melestarikan warisan budaya bangsa dengan lebih mencintai budaya leluhur dan mempertahankannya agar tidak tersingkir oleh budaya asing juga merupakan wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara. Teks tersebut merupakan teks non-fiksi yang terdiri dari 6 paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat terletak di awal, di akhir paragraf, dan di awal serta di akhir paragraf. Gagasan utama juga ada yang terletak di tengah paragraf. Gagasan utama memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya.
Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama. Paragraf pertama, gagasan utamanya pengertian tanggung jawab terletak di awal paragraf. Paragraf kedua, kecintaan warga negara dengan penuh tanggung jawab terdapat di akhir paragraf. Paragraf ketiga, tanggung jawab warga negara terletak di awal paragraf. Paragraf keempat, gagasan utamanya adalah bentuk tanggung jawab warga negara di internasional dan terletak di awal paragraf. Paragraf kelima, gagasan utamanya adalah wujud dari sikap tanggung jawab dan terletak di awal paragraf. Sedangkan paragraf keenam, gagasan utamanya adalah wujud pelaksanaan tanggung jawab warga negara dan terletak di akhir paragraf. Tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, baik anak-anak, berarti apa itu ya tanggung jawab? Menurut kalian apa ya tanggung jawab itu? Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan melaksanakan kewajibannya, dan tanggung jawab juga bisa diartikan keadaan seseorang menanggung perbuatan yang sudah dilakukannya. Nah, kita sebagai manusia harus hidup bertanggung jawab. Nah, anak-anak, contoh tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama, memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Yang keempat, bagi pelajar dengan belajar giat untuk meraih cita-cita mewujudkan warga bangsa yang cerdas. Yang kelima, cerdas dan cermat dalam bertindak dalam mengambil keputusan. Bertanggung jawab dalam bentuk melaksanakan hak dan kewajiban, membantu negara dalam mewujudkan tujuan negara, yaitu salah satunya memajukan kesejahteraan umum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Banyak sekali upaya yang dapat ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Nah, anak-anak, apa saja ya upaya mewujudkan kesejahteraan umum itu? Nah, anak-anak, sebagai tugas, coba kalian tuliskan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan menuju masyarakat sejahtera. Tuliskan pada buku latihan tematik kalian dan jangan lupa kirimkan jawabannya kepada guru kalian. Ibu akan lihat wujud tanggung jawab kalian sebagai pelajar dalam melaksanakan kewajiban kalian mengerjakan tugas. Ibu harapkan semua siswa kelas 6 bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Baik anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat kalian pahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.